Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian etnografi dan studi kasus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Saya pemateri pertama dan rekan saya Anissa Fitri Alfatika sebagai pemateri kedua. Pengertian penelitian etnografi. Etnografi berasal dari kata etno yang artinya bahasa dan grafi yang artinya menguraikan. Jadi, etnografi menurut istilah adalah kegiatan meneliti tingkah laku manusia dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Creswell, etnografi adalah bagian dari prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya tertentu. Menurut Emzir, etnografi adalah sebuah penelitian yang melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosio-kultural. Dapat kita simpulkan, penelitian etnografi adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yang berakar dari ilmu antropologi, yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, menganalisa unsur-unsur suatu budaya dan sudut pandang hidup dari penduduk aslinya. Selanjutnya ada karakteristik penelitian etnografi. Menurut Creswell, ada 7. Yang pertama itu ada tema bersifat budaya. Etnografer khususnya melakukan penelitian terhadap tema-tema budaya yang diadopsi dari bidang antropologi kultural. Dan yang kedua adalah kelompok berbagai budaya. Etnografer biasanya meneliti unsur budaya yang dimiliki bersama-sama oleh sekelompok individu. Dan yang ketiga, ada kepemilikan bersama atas pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa. Salah satu tujuan etnografi adalah untuk menemukan sebuah pola tingkah laku, keyakinan, serta bahasa yang digunakan bersama oleh sekelompok individu dan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada konteks etnografi adalah peneliti terjun langsung pada lokasi tempat partisipan yang akan diteliti. Dan yang kelima, ada deskripsi, tema-tema, dan interpretasi. Tujuan penelitian etnografi lainnya adalah menggambarkan serta menganalisis budaya yang dimiliki bersama oleh sekelompok individu dan membuat suatu interpretasi mengenai pola-pola yang bisa dilihat maupun didengar. Dan yang keenam, ada konteks atau latar. Konteks ini dibangun berdasarkan dari berbagai unsur yang saling berhubungan seperti agama, politik, sejarah, dan ekonomi yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah refleksitas peneliti. Refleksitas yang dimaksud adalah adanya kesadaran dan keterbukaan peneliti dalam menjalankan tugasnya sambil tetap menghargai dan menghormati lokasi maupun partisipan. Selanjutnya ada jenis-jenis penelitian etnografi. Yang pertama adalah etnografi realis. Etnografi realis adalah pendekatan yang dipaparkan secara langsung oleh partisipan melalui sudut pandang pihak ketiga yang dilakukan secara objektif. Dan yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus merupakan hal terpenting dalam etnografi. Hasil penelitian yang diperoleh hanya berlaku bagi objek yang diteliti dan tidak dapat digeneralisasi pada objek lain meskipun sama. Dan yang ketiga adalah etnografi kritis. Etnografi kritis adalah jenis penelitian etnografi yang terfokus untuk memperjuangkan emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teknik penelitian etnografi. Yang pertama adalah triangulasi. Triangulasi sendiri mempunyai definisi bahwa peneliti melihat suatu realitas yang ada dari berbagai sudut pandang, sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat. Peneliti diharapkan untuk menggunakan upaya triangulasi dalam etos penelitian mereka ketika saat pengumpulan data riset. Dan yang kedua adalah pengamat partisipan. Seorang peneliti yang terlibat dalam kegiatan pengamatan disebut pengamat partisipan. Pengamat partisipan bisa menjadi satu pengamat partisipan aktif. Dalam hal ini, peneliti akan terlibat langsung pada riset penelitian mereka. Kedua ada pengamat partisipan istimewa. Dalam hal ini, peneliti mendapat hak istimewa, yakni dapat mengamati secara langsung dan secara dekat. Yang ketiga, pengamat partisipan pasif. Ketika peneliti menjadi partisipan pasif, mereka akan terfokus hanya pada pengambilan data dan tidak terlibat langsung di dalamnya. Yang ketiga, ada catatan lapangan. Catatan lapangan ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman suara, atau video. Para peneliti etnografi biasanya memiliki catatan mengenai penelitian dan peristiwa-peristiwa yang menjadi fokus penelitian.
Dan yang keempat, ada mengamati dan merekam sebisa mungkin. Peneliti akan mencatat ide-ide yang mereka temui, membuat konsep dan ilustrasi, mengambil dokumentasi, dan merekam suara maupun gambar. Dan yang kelima, mencari sesuatu yang belum ada atau mencari sesuatu yang mencolok dan berbeda. Para peneliti etnografi ketika dalam penelitian hendaknya menggunakan strategi yang baru agar dapat memperoleh suatu hal yang berbeda, sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian tersebut. Saya Anissa Fitri Al-Fatikah sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang pengertian studi kasus. Apa sih yang dimaksud penelitian studi kasus itu? Penelitian studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif di mana peneliti fokus dalam unit studi yang dikenal sistem terikat, misalnya seorang guru, ruang kelas, atau sekolah. Dengan kata lain, studi kasus merupakan studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Bogdan berpendapat bahwa studi kasus adalah salah satu analisis suatu subjek tertentu digunakan untuk menyimpan dokumen. Sedangkan menurut Creswell, studi kasus adalah pendekatan penelitian untuk menyelidiki suatu fenomena, kegiatan, proses, atau sekelompok orang secara akurat. Karakteristik penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu studi tentang contoh-contoh tertentu. Studi kasus dilakukan untuk menjelaskan suatu fenomena, yaitu proses, peristiwa, orang, atau hal-hal yang menarik bagi peneliti. Contoh fenomenanya yaitu program, kurikulum, peran, dan peristiwa. Setelah fenomena yang diminati sudah diklarifikasi, peneliti dapat memilih kasus tersebut untuk diteliti lebih lanjut, diteliti lebih dalam. Kedua yaitu mendalami kasus yang diteliti. Dalam studi kasus, banyaknya data yang dikumpulkan tentang kasus tertentu yang dipilih untuk mewakili fenomena tersebut. Data ini berupa kata-kata, gambar, atau objek fisik. Ketiga yaitu mempelajari suatu fenomena dalam konteks natural. Karena studi kasus itu mengaitkan kerja lapangan, yaitu ketika peneliti berinteraksi secara langsung dengan peserta penelitian, bahkan dalam kasus-kasus di mana pekerjaan lapangan tidak dilakukan. Tujuannya masih untuk belajar tentang fenomena dari sudut pandang orang-orang di lapangan. Keempat yaitu representasi perspektif emik dan etik. Tugas peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana cara melihat fenomena sebagaimana peserta melihatnya. Sudut pandang peserta disebut perspektif emik. Biasanya, peneliti memperoleh perspektif ini melalui pengamatan langsung terhadap para peserta, karena mereka berperilaku secara alami di lapangan dan melalui konservasi informal dengan mereka. Pada saat yang sama, para peneliti studi kasus harus mempertahankan perspektif mereka sendiri sebagai peneliti dari fenomena tersebut. Sudut pandang mereka sebagai orang luar disebut perspektif etik. Perspektif etik ini membantu peneliti membuat pengertian konseptual dan teoritis dari kasus ini dan melaporkan temuan-temuan sehingga kontribusi mereka pada literatur itu jelas. Desain penelitian studi kasus. Yang pertama, tentukan pertanyaan. Langkah ini mungkin merupakan langkah terpenting yang diambil dalam proses penelitian studi kasus. Seperti halnya penelitian lain, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti akan menentukan kecocokan dari metode penelitian. Kedua, definisikan kasus yang sedang dipelajari.
Langkah ini mirip dengan pendekatan penelitian lain, di mana peneliti mendefinisikan variabel di bawah investigasi. Ketiga, tentukan peran pengembangan teori dalam pemilihan kasus. Langkah ini dalam desain proses penelitian melibatkan keputusan apakah dalam memilih kasus menggunakan pengembangan teori atau sebaliknya. Pemilihan sampel dalam penelitian studi kasus. Pemilihan sampel akan dapat membantu peneliti memahami fenomena di bawah penyelidikan. Di penelitian studi kasus, bentuk pemerolehan sampel yang paling umum itu purposive atau purposeful sampling, yaitu berdasarkan dengan asumsi yang diinginkan peneliti, temukan, pahami, dan dapatkan wawasan, dan karena itu harus memilih sampel yang paling banyak digunakan dan dapat dipelajari. Melakukan dan menganalisis beberapa studi kasus. Berbagai studi kasus memerlukan analisis. Melakukan wawancara dan observasi merupakan bagian dari pengumpulan data, tetapi peneliti harus mengenali perbedaan antara keduanya. Dua sumber data tersebut merupakan analisis data. Berikut adalah contoh yang dapat diterapkan dalam menganalisis penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu unordered meta matrix. Sebuah unordered meta matrix adalah alat manajemen data yang memungkinkan peneliti studi kasus untuk menyusun bagan induk dengan data deskriptif dari setiap situs. Kedua, yaitu set ordered descriptive matrix. Set ordered descriptive matrix berbeda dari meta matrix yang tidak berurutan, karena itu termasuk data deskriptif untuk masing-masing situs pada variabel yang diinginkan, sehingga peneliti dapat melihat perbedaan antara situs tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, yaitu set ordered predictor outcome matrix. Memindahkan penelitian studi kasus dari deskriptif dan reduktif ke mode yang lebih jelas, dengan cara yang memungkinkan peneliti untuk memahami variabel yang tampaknya berkontribusi langsung kepada hasil. Keempat, yaitu time ordered meta matrix. Time ordered meta matrix adalah analisis lintas situs untuk dimasukkan sebagai kronologi variabel pengelompokan dengan tujuan khusus, memungkinkan peneliti studi kasus menunjukkan data deskriptif dari beberapa situs dengan menghormati peristiwa yang terjadi seiring waktu, dan itu mungkin telah berkontribusi dalam hasil penelitian. Kelima, yaitu scatter plots. Scatter plots adalah tampilan visual dari semua data lokasi studi kasus berdasarkan dimensi atau tema yang menarik dan melibatkan satu sama lain. Dengan demikian, peneliti studi kasus dapat melihat bagaimana berbagai kasus bisa diselaraskan dan di mana pengelompokan tema dan tren terjadi. Keenam, side ordered effects matrix digunakan oleh peneliti studi kasus untuk memilih situs penelitian dan untuk menampilkan hubungan sebab akibat di antara fokus penelitian. Ketujuh, model kausal. Model kausal terus berlanjut dan memperluas analisis studi kasus, dan untuk membantu mempelajari kasus tersebut, peneliti bisa untuk mengidentifikasikan bagaimana hal-hal bisa terjadi secara bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.